kalau di Indonesia itu menganut sistem integrated single buyer karena memang terpusat pada satu perusahaan atau utility PLN sebagai BUMN. Dia menjadi aktor utama dari hulu ke hilir untuk sistem kelistrikan di Indonesia kan. Jadi pembangkit PLN walaupun ada dari swasta juga, tapi semuanya jualannya ke PLN. Terus PLN juga yang manage transmisi dan distribusi, yang mengoperasikan sistem kelistrikan. Terus kita sebagai consumer juga semuanya beli ke PLN. Secara historis emang banyak kan sistemnya tadinya seperti ini gitu. Even di Europe, US juga mungkin awal-awalnya sistemnya seperti ini. Tapi memang harus berubah, ada perubahan ya gitu untuk adaptasi sama sistem kelistrikan yang lebih modern gitu. Jadi menjawab banyak tantangan-tantangan yang akan muncul untuk sistem kelistrikan yang lebih modern. Reformasi pasar listrik yang seperti apa yang kita butuhkan untuk memfasilitasi integrasi energi terbarukan di Indonesia? Pertama, scale up, dan kedua, prepare for flexibility. Halo cendekia iklim, selamat datang kembali di Eko-Iklim Podcast oleh Climate Policy Initiative bersama saya Ira Purnomo. Eko-Iklim adalah sebuah ruang diskusi mengenai krisis iklim, transisi energi, dan juga kaitannya dengan keuangan dan ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin agak teknis, tapi menentukan arah transisi energi di Indonesia, yaitu reformasi desain pasar listrik atau Electricity Market Design Reform. Kalau kita ingin energi terbarukan masuk dalam skala besar, pertanyaan bukan hanya soal teknologinya atau kapasitasnya, tapi juga apakah desain sistem itu dan aturan mainnya sudah siap. Nah, hari ini kita bersama Mbak Mentari Pujantoro, Project Manager di Agora Energy Venda. Selamat datang Mbak Mentari. Halo Mbak Ira, makasih udah undang. Oke, nah sedikit background tentang Mbak Mentari ini. Mbak Mentari bekerja sebagai Project Manager dalam program transisi energi internasional di Agora Energy Venda, khususnya untuk kawasan Asia Pasifik. Sebelumnya, Mbak Mentari sudah bekerja di GIZ, di Ion Climate and Renewables, dan juga di ICOM Indonesia. Mbak Mentari adalah lulusan Teknik Lingkungan ITB dan juga Master in Sustainable Resource Management dari Technical University of Munich dengan predikat distinction. Luar biasa Mbak Mentari. Makasih. Nah, kita masuk ke diskusi kita hari ini ya. Jadi banyak orang berpikir nih bahwa transisi energi ini hanya soal mengganti dari coal atau dari fossil fuel ke tenaga surya atau tenaga angin. Padahal ada juga nih satu aspek fundamental yang jarang dibahas publik, yaitu bagaimana listrik diperjualbelikan, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana sistem memberi sinyal investasi. Nah, jadi disinilah desain pasar listrik ini menjadi sangat krusial ya Mbak ya. Jadi kita mulai dengan gambaran besarnya dulu yuk. Mbak Mentari, bisa mungkin dijelaskan ada berbagai jenis pasar listrik di dunia tuh apa saja? Mungkin bisa mulai dari yang paling simpel dulu ya, sebenarnya pasar itu gimana sih? Kan kita pada umumnya juga pada tahu ya pasar ya. Pasar itu apa? Pasar tradisional gitu misalnya ya. Ada barang yang dibeli, barangnya apa misalnya telur atau apa gitu. Ada yang jual, ya seller biasa pada umumnya. Ada yang membeli seperti kita, terus juga ada tempatnya, ada penyedia modal gitu misalnya, seperti dari bank atau dari koperasi. Terus juga ada yang bikin aturan mainnya, seperti Betul. misalnya pemerintah. Nah, listrik juga sama. Listrik, barangnya berarti listrik, penjualnya ya seller atau pembangkit tenaga listrik gitu. Oke. Pembelinya kita, masyarakat pada umumnya, atau industri, atau bisnis gitu, dan penyedia modal juga sama ya dari bank atau dari investor-investor dari luar negeri, dan juga pengaturnya ya pemerintah gitu ya. Jadi memang bedanya kalau kita ngebandingin pasar listrik sama pasar tradisional, pasar listrik itu memang lebih kompleks. Lebih kompleks ya. Iya, soalnya kan nggak bisa disimpan asal-asalan, harus Listrik soalnya, iya, bukan telur. iya betul, mengalir terus gitu ya Iya. di jaringan. Jadi gimana memang harus di-manage secara lebih baik gitu. Kalau misalnya tadi Mbak Ira nanya tentang gimana sih jenis-jenis pasar di dunia, Iya. mungkin secara simpel saya bisa jelasin
Tergantung dari level kompetisinya. Misalnya kompetisinya itu ada di bagian pembangkit atau di bagian jualannya atau retailnya. Nah, itu beda-beda tuh, tipe-tipenya Oh, apa gitu. aja tuh berarti kalau dari tingkat kompetisinya ya, Mbak, ya? In English kita bilang vertically integrated single buyer. Jadi Vertically integrated single buyer. yes. Oke. Jadi di situ berarti, karena terminologinya vertically integrated, jadi semuanya terpusat pada satu, utility atau mungkin di Indonesia BUMN gitulah ya Oke istilahnya ya. oke. Jadi baik pembangkitan, transmisi, distribusi, jualannya juga semuanya satu gitu. Nah, Baik. di tema yang lain atau di topik yang lain itu ada juga unbundled single buyer. Unbundled single buyer. Yes. Oke. Kalau unbundled single buyer berarti dia secara organisasi perusahaannya itu sudah dipisah untuk pembangkitan, tapi karena masih single buyer, pembelinya masih satu gitu, yang jualan listriknya masih Oke. satu aja Jadi yang gitu. di-unbundle adalah Eee, antara penjualnya dan Penjual listriknya dan itu lebih secara pembangkitannya. organisasi aja Oke. gitu, kayak legally beda Baik. company gitu ya, Oke mhm. oke. Terus kalau mau lebih ada kompetisi lagi, itu untuk di sistem pembangkitan ada yang namanya generator pool system. Nah ini, contohnya kayak negara-negara kayak Vietnam atau Singapura itu jadi pembangkit listrik itu saling berkompetisi Oke, gitu. ini generator generator pool ya? Iya, Ini, betul. diterapkan di Vietnam dan juga di Singapura? South Korea, sorry. Oh, ini South Korea Iya dan Singapura. iya. Oke, baik. Dan kalau yang kompetisinya udah sampai di bagian retail atau penjualan listrik, ya berarti kan kita sebagai masyarakat bebas ya mau milih beli listrik dari siapa gitu. Betul. Itu namanya, wholesale market atau liberalized, market system. Liberalized market. Ini kita bebas memilih mau dari provider yang mana berarti ya? Betul betul. Oke, Itu baik. di negara tetangga kayak misalnya Filipina dia udah kayak gitu, terus Jepang juga baru-baru aja kayak gitu, atau di US, Europe banyak sih yang Oke, sistemnya dan ini seperti berarti itu. sangat kompetitif ya jadinya? Betul betul. Tadi menarik banget sih analogi tentang pasarnya ya. Jadi sebenarnya struktur dasarnya pasar listrik itu sama ya seperti pasar biasa, tapi kompleksitasnya, lebih teknis gitu, jauh lebih tinggi. Karena listrik itu harus selalu seimbang gitu, harus dialirkan dan ini real time ya, dilaksanakannya. Jadi artinya kalau misalnya kita bicara, kebutuhan reformasi di pasar listrik ini, kita nggak hanya bicara soal kompetisi juga nih, tapi juga soal distribusi risikonya dan juga tanggung jawab menjaga keseimbangan, sistem listrik gitu, Betul, iya. oke. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke konteks Indonesia. Tadi dari berbagai jenis struktur pasar listrik yang Mbak Mentari jelaskan, sebenarnya saya udah ketebak sih, tapi yang mana sih yang, Indonesia itu termasuk tipe yang mana sih? Mungkin udah ketebak ya kalau tadi menjelaskan saya ngomong-ngomong tentang BUMN Iya. gitu. Jadi memang kalau di Indonesia itu menganut sistem integrated single buyer karena memang terpusat pada satu perusahaan atau utility, PLN PLN. sebagai BUMN, dia menjadi aktor utama dari hulu ke hilir untuk sistem kelistrikan di Indonesia kan. Jadi pembangkit PLN walaupun ada, dari swasta juga, tapi semuanya jualannya ke PLN. Terus PLN juga yang manage transmisi dan distribusi, yang mengoperasikan sistem kelistrikan. Terus kita sebagai consumer juga semuanya beli ke PLN gitu, iya. Oke oke, ya. Untuk dari pembangkit, ada PLN, ada juga dari, Independent Power Producer Mhm. atau IPP, tapi jualnya juga ke PLN. Iya. Lalu transmisi distribusi PLN juga kan. Lalu untuk di sisi retail walaupun, PLN jualnya ke rumah tangga, ke industri, ke bisnis dan sebagainya ya. Nah, ini ada nggak sih sebenarnya negara lain yang juga pakai, sistem pasar yang seperti ini selain Mmm. Indonesia? Kalau dibilang secara historis emang banyakan sistemnya tadinya seperti ini Oh gitu. gitu. Even di Europe, US juga mungkin awal-awalnya sistemnya seperti ini. Kayak negara Asia juga, Asia, Afrika, beberapa masih banyak sih yang seperti ini. Tapi memang harus berubah, ada perubahan ya gitu untuk adaptasi sama sistem kelistrikan yang lebih modern gitu. Jadi menjawab banyak tantangan-tantangan yang akan muncul untuk sistem kelistrikan yang lebih modern. Nah, kalau misalnya integrated single buyer ini sebenarnya,
bisa jadi lebih efektif nggak sih kalau misalnya ada keputusan internal gitu untuk kelistrikan di Indonesia, apakah menjadi lebih cepat gitu? Karena nggak tergantung dengan pihak-pihak lain. Secara teori memang keuntungan dari vertically integrated system seperti itu, karena kan satu company ya, jadi untuk decision making lebih gampang. Tapi mungkin saya bisa bilang salah satu resiko atau tantangannya adalah gimana sebenarnya kalau perusahaan tentang pembangkitan, perusahaan tentang operation electricity atau transmission distribution system sama yang jualan itu kan punya goal atau bisnis objektif yang beda-beda. Nah, Betul. itu gimana optimisasinya gitu. Itu Oke, kayaknya sih kalau optimisasinya ya. ya. Berarti kalau misalnya kita ngomongin reform, ini berarti kita mau mengubah dari, struktur pasar yang ini ya berarti ya, Mbak, ya? Bisa dibilang begitu sih, walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin reform, tergantung tujuannya mau ke arah mana gitu. Jadi nggak reform for the sake of reform, tapi memang apa sih yang perlu lebih efisien Oke, lagi apa yang perlu gitu. diubah ya Iya, supaya lebih betul. efisien, lebih optimal, oke oke. Nah, jadi kan untuk sekarang ini hampir seluruh risiko dari pembelian listrik sampai pengelolaan sistem ini terkonsentrasi di PLN ya. Jadi model ini, bisa memberikan stabilitas, tapi juga berarti kecepatan transformasi sangat bergantung pada kebijakan dan kapasitas dari satu institusi, yaitu PLN gitu. Bagaimana implikasinya terhadap energi terbarukan? Dengan struktur pasar listrik yang dianut sekarang gitu, yaitu integrated single buyer, apa tantangan terbesar integrasi energi terbarukan di Indonesia? Kalau misalnya kita ngomongin integrasi, saya kebayangnya langsung gimana caranya menyerap, energi terbarukan di Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya PR pertamanya mungkin lebih ke scale up. Scale up. Karena, kalau kita lihat kondisi sekarang, kalau misalnya saya ngomongin satu teknologi aja ya, PLTS atau pembangkit listrik, tenaga surya, solar. Sebanyak apa sih yang ada di Indonesia? Itu baru kayaknya baru kemarin nyampe 1 gigawatt. 1 gigawatt ya? Jadi sedangkan kalau kita lihat ada target-target dari, PLN ya di RUU PTL atau dari pemerintah di Rencana Umum Kelistrikan Nasional atau mungkin dari Pak Presiden Prabowo ya, kemarin pas Agustus tahun 2024 atau 25 sempat bilang, kita harus punya 100 gigawatt solar PV Oke. plus BESS, itu jadi masih lumayan ada Gap-nya masih gap, banyak ya, betul. besar. Istilahnya kayak dari 1 gigawatt ke 100 gigawatt gitu kan. Jadi tantangan terbesarnya mungkin di, gimana sistem kelistrikan itu punya tender untuk energi terbarukan yang sering dan juga, skalanya sekalian besar gitu, nggak cuman kecil-kecil aja. Istilahnya kayak kalau di Jakarta mau ngebangun mall gitu ya, 100 mall, kalau 1 tahun cuma tender 1 mall, lama banget Of course. gitu, Jadi iya. gimana caranya bisa scale up supaya bisa lebih cepat mencapai 100 Betul, gigawatt ini ya? betul betul. Dan mungkin kayak tadi Mbak Ira bilang semuanya terpusat di satu perusahaan, gitu kan. Salah satu tantangannya juga gimana, ada negosiasi-negosiasi antara developer dan juga, PLN gitu yang mungkin seringkali lama gitu, sedangkan dari developer kan itu cost juga ya. Baik. Jadi ini sering saya dengar sih kayak gimana supaya lebih cepat, mungkin ada standarnya yang lebih bagus Oke, gitu. baik. Jadi ini lebih ke, tantangan apa ya berarti ini, tantangan, negosiasi untuk kontrak berarti ya? Iya, betul Oke betul. oke, baik. Iya. Kalau dari sisi teknis ada tantangan juga kah? Iya, jadi tadi saya ngomongin gimana kita bisa scale up gitu ya, bangun dulu, bangun karena memang masih banyak gap. Yang kedua itu, gimana untuk integrasi baik secara teknis, secara kontrak maupun secara finansial. Karena, Baik. memang masih, kalau nanti udah tinggi, renewables-nya mungkin secara teknis kan harus diintegrasi gitu. Mhm. Dan memang ini ngomongin agak teknikal sedikit ya. Ya apa-apa. Jadi, PLTS sama PLTB, jadi solar and wind kan memang, variable renewable energy yang memang bergantung sama cuaca. Jadi Betul. ada kalau lagi ada sinar matahari atau lagi ada, Angin. angin gitu ya. Jadi memang harus punya sistem kelistrikan yang nggak kaku gitu, harus lebih fleksibel. Nah, ini Fleksibel. salah satu tantangan besar soalnya kalau kita ngomongin sistem kelistrikan paling gede ya di Indonesia misalnya Jawa dan Bali, itu kan paling besar. Ya. Itu ada tantangan tentang,
over capacity, di mana memang banyak pembangkit yang sudah dibangun lebih tinggi daripada permintaan pada saat puncak-puncaknya ya, Baik. gitu. Dan kalau Berapa besar sih ngebandingin over capacity di Jawa, Bali, Madura saat ini? kalau ngebandingin, atau misalnya saya bandingin sama internasional gitu ya, reserve margin atau kayak seberapa besar perbedaan demand itu sama installed capacity, biasanya yang umum nilainya sekitar 30% sampai 35. 30% tuh wajar ya berarti ya kalau Itu over dihitungnya capacity wajar. 30%? Iya, Oke, di ini reserve Indonesia margin-nya, oke. betul, di Indonesia itu udah 50% 50%, gitu. oke. Jadi banyak lumayan tinggi bisa dibilang dan, jadi bikin ruang untuk energi terbarukan masuk itu menjadi lebih sempit gitu. Walaupun mungkin emang kalau dari tantangan kehandalan energi kan kadang-kadang orang kalau denger, PLTS atau PLTB suka, "Aduh gimana nih kalau nggak ada, lagi nggak ada matahari kita tetap Iya. dapat listriknya," gitu. Dengan adanya reserve margin yang tinggi seperti ini sebenarnya jadi nggak ada masalah ya Iya, betul, istilahnya gitu betul. kan. Itu sih kalau dari teknis. Tadi kalau dari kontrak, sisi kontrak, mungkin berangkat juga dari tadi ya kan variable renewables dia, naik turun gitu ya, Iya. fit in energinya. Sedangkan di sistem Jawa Bali itu kan banyak PLTU yang sudah di, install dan dia itu secara kontrak banyaknya sistem take or pay. Take or pay. Iya. Jadi istilahnya mau energi dipakai mau enggak tetap ada Tetap bayaran bayaran. sama gitu ya? Iya, tetap ada bayaran mau dipakai mau enggak. Sedangkan mestinya mereka, jadi sayangnya nggak ada insentif gitu untuk PLTU beroperasi secara lebih fleksibel Oh, supaya EBT bisa masuk. Itu salah satu tantangan yang cukup besar juga gitu. kalau tantangan finansial ada juga tadi, Mbak? Kalau saya mau highlight lebih tentang gimana insentif untuk EBT itu bisa lebih fair gitu. Jadi karena memang saat ini insentifnya itu kan ada hubungannya dengan biaya pembangkitan dari batu bara. Iya. Sedangkan untuk batu bara sendiri memang ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang membuat, harganya jadi tampak lebih murah gitu. Oke. Jadi mungkin lebih ke arah situ sih, make a level playing field istilahnya gitu. I see, I see. Ini kalau ada work capacity yang begitu besar ya, lebih di atas, rata-rata wajarnya reserve margin, itu apakah menjadi risiko ekonomi jangka panjang gitu kalau di Indonesia? Bisa dibilang begitu sih, terutama karena ada kontrak tadi yang saya bilang kan, memang mau dipakai mau enggak tetap harus dibayar. Harus bayar. Di saat yang sama kalau kita ngelihat tren secara global dan juga di Indonesia, harga-harga dari pembangkit listrik tenaga, surya gitu kan, udah jatuh kan, jadi murah gitu. Jadi ada ruginya juga sih kalau kita nggak pakai, karena mereka Oke. sebenarnya lebih murah gitu. Jadi mungkin secara jangka panjang resiko biayanya seperti itu sih. Nah, terus tadi Mbak Mentari sudah sebut berbagai tantangan nih, dari tantangan akselerasi, integrasi teknis, tantangan kontrak, dan juga tantangan finansial. Dari semua tantangan itu ada nggak sih yang lebih mendesak untuk diatasi? Pertama-tama scale up dulu ya, Scale up itu ya? karena kalau nggak ada yang dibangun mau ngapain juga gitu Iya, kan, oke, nggak ada oke. perubahan sama Oke, sekali. baik, baik. Jadi artinya bukan sekedar sistemnya siap atau enggak, tapi apakah kita cukup cepat membangun kapasitas baru gitu ya. Nah, kalau gitu reformasi pasar listrik yang seperti apa yang kita butuhkan untuk memfasilitasi integrasi energi terbarukan di Indonesia? Mungkin juga berangkat dari tantangan yang tadi saya sempat sebut ya. Pertama-tama scale up gitu, jadi kalau, ngomongin tentang sistem listrik modern, PR-nya 2 dan reformasi yang mau saya suggest tuh 2. Pertama scale up dan kedua prepare for flexibility. Jadi scale up mungkin di sini gimana, pemerintah bisa membuat tender-tender tadi yang mungkin lebih reguler lagi, Oke. terus lebih besar Skala skala-skalanya besar ya, gitu. lebih sering dan lebih besar gitu. Betul. Jadi kan sebagai investor butuh kepastian nih, Ya, emang serius kah atau ada sinyal untuk jangka panjang. Nah, ini salah satu cara untuk meyakinkan investor gitu. Kita bisa lihat contoh dari misalnya negara tetangga ya, mungkin saya lihat ke Filipina gitu. Mereka punya
Green Energy Auction Program atau GIAP yang reguler. Tahun lalu aja udah yang keempat dan itu PLTS dan bateri kalau nggak salah sampai 9 gigawatt lebih loh. Jadi skalanya besar bahkan sampai oversubscribe gitu. Jadi ini menarik juga sih untuk dipelajari lebih lanjut mungkin ya di Indonesia cocok nggak nih gitu. Kalau misalnya flexibility mungkin emphasize lagi the future is gonna be flexible electricity gitu. Mungkin tadi saya ngomongin tentang PLTS dan PLTB, solar and wind yang memang variable. Tapi nggak cuma dari sisi generatornya aja, demand-nya juga bakalan lebih fleksibel gitu. Soalnya mungkin kita pada punya, pada tahu bakal ada target misalnya tentang electric vehicle gitu ya. Itu kan nambah konsumsi listrik juga gitu. Terus data centers juga ada. Terus atau enggak dari industri banyak pada install solar atau switch to electricity system. Jadi banyak permintaan yang tadinya cuma flat aja yang kita udah gampang diprediksi, jadi lebih dinamis gitu. Istilahnya kayak orkestra jadi lebih konduktornya jadi lebih responsif lah gitu ya. Jadi di situ PR-nya dan reformasinya saya kira untuk di Indonesia perlu menyiapkan untuk sistem yang lebih fleksibel. Artinya teknologi-teknologi apa yang harus dikasih, jalan yang lebih gampang gitu ya, misalnya battery storage. BESS berarti ya? Yes. Karena Indonesia kan banyak sunshine, jadi baterai cocok banget sih dan saya lihat belum ada, kebijakan yang sangat mendukung untuk baterai. Jadi ini salah satu suggestion juga dan saya kira juga udah banyak dibahas ya, kalau nggak salah Februari kemarin udah banyak diskusi tentang peraturan Presiden 112 tahun 2022 yang mau direvisi. Nah ini juga mereka saya kira juga ngebahas gimana sih pembangkit listrik hybrid, jadi ada baterai juga, sama mungkin kebijakan untuk energi terbarukan yang lebih bagus lagi. Baik, jadi ini flexibility-nya, tidak hanya dengan, teknologi pembangkitnya, tapi juga dengan penambahan baterai ya? Iya, Oke, betul. baik baik. Nah, terus antara scale up sama flexibility ada nggak sih berarti, yang perlu didahulukan? Balik lagi kayaknya ya, kayak scale up Scale up dulu ya? paling penting sih karena flexibility itu sebenarnya dari dulu, sistem operasi itu udah fleksibel sebenarnya. Jadi, mereka, PLN dan operator listrik sudah paham bagaimana lebih fleksibel, tapi karena ada tantangan-tantangan baru ini dari PLTS, PLTB, dan electric vehicle charging dan segala macamnya, butuh teknologi-teknologi baru yang membantu operasi supaya menjadi lebih modern dan fleksibel. Kayak tadi misalnya baterai, terus atau enggak operation yang lebih modern dan sistem forecasting misalnya supaya tahu kapan sun is shining and wind is blowing gitu. Oke. Tapi berarti kalau tanpa adanya fleksibilitas, scale up juga akan bermasalah ya? Iya iya, betul. Tidak akan optimal juga. Iya. I see, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul juga nih, yaitu tentang harga. Oke. Gitu. Karena, VRE atau Variable Renewable Energy yang tadi disebut itu, seperti surya dan angin, itu kan tersedia sebenarnya, secara gratis ya di alam gitu ya, it's a renewable, natural resource. Jadi, biaya bahan bakarnya itu bisa dibilang nol sebenarnya. Jadi, ini pertanyaannya, apakah ini bisa membuat harga pasar listrik hampir nol jika resources itu mendominasi pasar gitu? Atau kalau prinsip merit order menentukan cara kerja pasar? Dan kalau misalnya iya, apakah, investor mana yang akan tertarik untuk terlibat kalau misalnya harga pasarnya hampir nol? Iya. Seperti yang Mbak Ira bilang tadi kan memang, PLTS dan PLTB, solar and wind itu fuel cost-nya hampir nol. Tapi memang struktur proyek atau struktur biayanya itu beda kalau dibandingin sama coal atau gas power plant. Emang nol untuk fuel-nya, tapi investasinya besar gitu di awal. Di almost the opposite for coal and gas gitu. Nah, investor juga saya kira, nggak lihat harga harian aja ya, kayak misalnya tadi kan harga nol itu kan sebenarnya harga harian atau spot prices bisa dibilang. Pada jam itu sangat banyak, PLTS atau PLTB atau other renewables yang memang nol.
oversupply. Makanya kenapa Pas lagi harganya tinggi-tingginya itu iya, ya? Oke. kenapa harganya kalau di spot market itu 0 gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya kan investor melihat kepastian jangka panjang ya, Betul. dan bisa dibilang justru zaman sekarang investasi di EBT justru lumayan paling safe karena banyak kontrak-kontrak yang jangka panjang, jadi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau di Europe gitu misalnya beli gas atau coal itu biasanya cepet 3 tahun fixed price-nya gitu. Oh gitu. Jadi EBT itu sebenarnya lebih in terms of long term, kepastian jangka Kepastiannya panjang. lebih jangka panjang ya, Lebih baik. ya makanya mungkin secara kebijakan sangat penting punya kebijakan yang jangka panjang untuk mendukung EBT, seperti misalnya kayak PPA, feed-in tariff, atau contract for difference itu di Europe juga sering dipakai. Jadi memang udah ada kepastian nih income sampai 10 tahun, 15 tahun begitu. Kalau PPA itu kan, Power Purchase Agreement dengan kontrak up to 25 years tadi yang ada Iya. jangka panjang, jadi harganya sudah di-lock. Nah, kalau misalnya, yang contract for difference itu gimana ya cara kerjanya ya? Sebenarnya mirip-mirip, seperti kalau misalnya feed-in tarif gitu ya, tadi juga biasanya durasinya juga panjang, kan di Indonesia juga pakai feed-in tarif, itu, tapi harganya kan sudah ditentukan, misalnya harganya 5 gitu ya. Kalau contract for difference itu dia ada hook terhadap harga pasar juga. Oke. Jadi harga pasar, tapi ada juga ceiling atas, jadi maksimalnya dibayar berapa, dan ada ceiling bawah. Minimalnya dibayar berapa. Jadi tetap ada resiko dari pasar yang diambil, supaya mungkin dari dari negara bayarnya nggak kelebihan, nggak kemahalan gitu. Tapi ada ceiling atas dan bawah yang bikin investor juga menjadi lebih, merasa aman untuk, pembayarannya, harganya gitu. Nah terus, kalau dengan EBT ya, kalau misalnya surya lagi tinggi-tingginya atau angin, wind lagi tinggi-tingginya juga, itu apakah ada risiko untuk negative pricing gitu, di mana produsen justru harus membayar agar listriknya tuh bisa diserap oleh sistem? Negative pricing terjadi sih, karena memang ya kayak tadi saya bilang kalau lagi abundance or oversupply of EBT gitu ya, eee, harga listrik di spot market menjadi negatif. Tapi bisa dibilang, kalau saya lihat contoh misalnya di Eropa ya, atau Jerman gitu ya misalnya, dia sekarang solar and wind itu sekitar 40-an% di, generation mix-nya. Oke. Itu seberapa banyak sih negative pricing yang terjadi dalam 1 tahun. Nah itu data tahun 2024, 2023 kira-kira 3-4%. Jadi Oh, sebenarnya nggak dikit, banyak ya, heeh, nggak even sering terjadi itu ya? iya, jadi memang ada hal-hal seperti itu, tapi sebenarnya masih kecil even in that high share of 40% of solar and wind. Dan juga ingat lagi secara teknis nih ada teknologi lain yang bisa memanfaatkan kondisi tersebut, kayak misalnya baterai atau, ya even electric vehicle juga bisa charge when the price is very very low gitu. Jadi memang, apa ya, mix of technology bekerja bareng-bareng gitu. Jadi nggak hanya tentang, pricing-nya aja ya dan teknologinya, tapi juga gimana memastikan bahwa, ini supply listriknya bisa jangka panjang, lebih stabil juga ya, especially untuk investornya. Nah, ini terkait dengan capacity factor dan struktur biaya sistem. VRI ini kan memiliki kapasitas, faktor kapasitas yang lebih rendah. Nah, apakah itu berarti kita harus memasang kapasitas lebih banyak gitu ya? Jika kita tergantung pada VRI untuk menghasilkan jumlah, listrik yang, sama besarnya dibanding kalau kita bergantung pada fossil fuel. Dan gimana ini bisa mempengaruhi capex untuk seluruh sistem berbasis VRI? Jadi seperti yang dibilang tadi kan memang solar and wind itu weather dependent variable. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang gimana dia menghasilkan energi compare to coal or gas, it's not gonna be one on one. Oke. Karena memang kapasitas yang terpasang secara nameplate capacity gitu ya, memang harus lebih besar kalau, solar and wind gitu. Tapi jangan dilupain lagi tadi ada flexibility option seperti Fleksibilitasnya. battery or, other, teknologi gitu yang memang it's all about, energy mix gitu. Dan juga
bukan berarti sistemnya itu menjadi lebih mahal secara otomatis gitu. Kalau kita balik lagi lihat struktur, proyek atau struktur biayanya kan sangat berbeda ya. Tadi 0 untuk EBT itu 0 fuel cost tapi investasi Lebih tinggi, tinggi. ya betul. Untuk PLTG, PLTU itu fuel cost sama investment cost hampir sama gedenya, 40-50% of fuel cost, the others is capex gitu. Strukturnya beda jadi secara kebijakan juga banyak, PR untuk membuat atau menurunkan, pembiayaan atau cost of capital itu gitu. Apakah sistem berbasis, capex ini bisa lebih stabil kah? Secara umum mungkin bisa dibilang iya, karena resiko adanya fluktuasi dari harga bahan bakar kayak coal and gas itu kan lebih sedikit. Jadi kita nggak bergantung, aduh tiba-tiba harga batu bara mahal atau harga gas mahal gitu. Makanya mungkin stabil in terms of kalau kita bisa bikin harga pembiayaan proyek itu serendah-rendahnya, harga peminjaman serendah-rendahnya, mungkin bisa lebih baik gitu. Oke, I see. Terus ini bisa berdampak juga nggak ke tarif ke konsumennya? Tergantung desain tarif ya sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat di Indonesia aja ya, yang nentuin tarif siapa? Kan dari pemerintah, bahkan bukan dari, eee, pembangkit listriknya sendiri gitu. Jadi memang dari harga pembangkitan sampai ke harga yang konsumer bayar, itu banyak rantai-rantai dan kebijakannya. Jadi memang, eee, itu pilihan desain dari pemerintah sih, seberapa banyak cost yang mau pass over cost to the consumer. Banyak yang diambil juga atau dibayar oleh pemerintah. So it's just a decision who gonna pay for that gitu. I see, oke. Jadi, yang berubah ini ada di struktur biayanya ya, bukan sekedar di mahal atau murahnya. Oke, dan kalau di sistem seperti ini, storage itu jadi komponen yang penting ya, tadi kita sudah sempat dibicarakan tentang battery. Nah, Indonesia itu perlu memiliki sistem penyimpanan energi yang kuat untuk mengurangi intermitensi dari variable renewable energy atau VRE. Nah, apakah pemilihan jenis, penyimpanan energi ini, yang akan digunakan seperti baterai atau, pompa atau hidrogen ini juga dipengaruhi oleh desain pasar listrik di negara ini? Jadi kalau kita ngomongin teknis mungkin aku mau, juga emphasize sedikit, energi terbarukan seperti solar and wind, mungkin bukan intermittent tapi variabel. Kalau intermittent kayak stop, apa ya, nggak jelas gitu, Oh bisa ya, oke. berhenti-berhenti Di gitu. variabel. Kalau variabel itu bisa diprediksi kapan akan ya when the sun is shining, oh kayak hari ini hujan atau enggak gitu. Jadi itu salah satu yang membantu banget juga kan kalau punya forecasting system yang bagus gitu. Nah, kalau tadi ngomongin tentang storage yang seperti apa gitu kan yang cocok untuk Indonesia dan gimana ke desain sistem, atau desain pasar gitu. Mungkin kalau dari sisi teknologi, saya mau sebut dulu battery storage, mungkin kita mikirnya, oke storage untuk simpan energi gitu ya. Tapi sebenarnya battery storage itu punya banyak service-service lain Oke, yang bisa apa saja tuh dikasih. gunanya selain Iya, buat nyimpen? ada service untuk jaringan, itu banyak Jaringan. sebenarnya kayak mungkin saya ngomongnya agak teknikal ya, frequency control gitu atau, eee Frequency control tuh yang sering disebut smoothing gitu bukan sih? smoothing tuh Frekuensinya dibikin lebih smooth gitu supaya, bisa bisa, menyalurkan listrik dengan lebih lancar, itu bukan sih, sama nggak? mirip mungkin ya, soalnya ini kayak teknik fisika banget ya, mungkin ini kayak kayak ada frekuensi, ada macem-macem lah, saya juga, mungkin, harus pelan-pelan yang ngejelasinnya gitu, frekuensi kontrol, tapi bisa dibilang mungkin gitu sih, kalau misalnya tiba-tiba ada gangguan dari mana, bisa dari mana aja, terus frekuensi di jaringan listrik spike gitu, nah si baterai juga bisa ngasih, servis supaya seperti Mbak Ira bilang, Oh, smooth supaya lancar. spike-nya bisa direndahin kan? Betul, Oke. iya, karena frekuensi itu harus ada di rentang yang Tertentu gitu kan? tertentu Oke. gitu, misalnya 49 sampai 50 maksimal, nggak boleh lebih dari Oke, situ jadi contohnya. fungsi baterai ini bisa menstabilkan Betul, supaya frekuensinya tetap di, ambang-ambang batas iya tersebut ya? iya.
Terus juga bisa jadi congestion relief gitu, kayak jalan tol macet atau, Ini berarti penyaluran listriknya macet? iya, Kok kan bisa macet? kan rame gitu misalnya kayak naik mobil aja, rame di satu tempat misalnya gitu, itu juga baterai bisa kasih relief seperti itu gitu. Bisa Jadi memperlancar berarti ya? iya, Oke. mungkin banyak service-service seperti itu yang mungkin secara desain pasar harus dikasih harga nih gitu. Oke, Nah, I see. dari situ mungkin, balik lagi PR-nya ya untuk give give value for flexibility service, itu tadi yang saya sebut. Ya, Kayak frequency control, oke. congestion relief itu salah satu Jadi contoh. untuk setiap, komponen atau manfaat dari baterai itu harus diberikan nilai ekonominya berarti Iya ya? Baik. iya, betul. Dan service-service itu kan, ya kalau nggak dikasih harga juga mungkin gimana supaya, secara proyek punya untung gitu Ya. kan. Nah, makanya ada kalau di baterai mungkin banyak terminologi revenue stacking itu sih. Jadi gimana revenue dari service A, B, C, D itu di-bundle gitu. Jadi punya untung yang lumayan banyak gitu. Nah, kalau misalnya di negara lain sudah ada belum sih, penerapan, baterai untuk penyimpanan dan juga untuk servis-servis Mhm. lainnya gitu? Iya iya. Sebenarnya mungkin nggak usah jauh-jauh ngomongin Eropa atau US ya, di negara tetangga kayak Filipina itu juga mereka punya market khusus untuk service-service seperti tadi yang saya bilang. Jadi bagaimana, ada kompetisi gitu antar teknologi, saya bisa service ini loh dengan harga sekian gitu. Itu contohnya di Filipina ada, namanya ancillary service market. Ancillary service market, Iya. I see. Kalau di Indonesia saat ini ancillary service itu memang sudah assumed in PPA, rata-rata yang PPA-nya coal and gas, power plants Oke, gitu. oke. Ada pemilihan teknologi lain nggak selain baterai? Iya, kalau storage itu kan ada baterai, terus ada juga tadi dibilang, pembangkit listrik tenaga air ya, pump hydro Berarti pump storage, storage ya? iya betul. Terus ada juga hidrogen. Ya. Nah, kalau misalnya battery storage itu sebenarnya cocok banget untuk Indonesia yang memang basisnya kalau berbasis PLTS dan cocok untuk harian gitu. Karena Harian. PLTS kan, siang-siang ada matahari, malam-malam nggak ada. Ya. Jadi, storage bisa bantu di situ. Untuk pump hydro itu sebenarnya sangat penting karena dia nggak cuma bisa jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kayak misalnya berapa hari dia bisa supply, listrik gitu. Jadi dia ambil dulu misalnya pas lagi listrik lagi murah-murahnya, dia cas atau mungkin pompa air ke atas gitu ya. Terus nanti pas lagi butuh, airnya dialirin ke bawah gitu, menghasilkan listrik. Nah, yang sering diomongin di Europe dan negara-negara, 4 musim, itu tadi hidrogen ya. Kalau Hidrogen ya? hydrogen. Kalau di Indonesia banyakan ngomongin hidrogen untuk mengurangi emisi PLTU, co-firing with hydrogen, yang menurut saya sebenarnya mungkin kurang tepat ya. Hidrogen lebih dibutuhin untuk negara-negara 4 musim yang memang ada waktu-waktu di mana, sun is not shining and wind is not blowing gitu. Sedangkan di Indonesia rata-rata kan selalu cerah ya. Matahari terlalu ada Iya, sih, jadi heeh. sebenarnya kebutuhannya mungkin sangat kecil bisa dibilang. Oke, I see, I see. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi storage itu nggak hanya ada beberapa teknologinya dan juga penting juga untuk memberikan nilai ekonomi pada setiap service, yang dapat diberikan, oleh si, teknologi storage itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, faktor geografis di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan negara kepulauan ya, Mbak iya. Mentari. Hal ini bisa nggak mempengaruhi, desain pasar listrik? Mempengaruhi sangat Ya. saya kira karena negara kepulauan berarti kan sistem kelistrikannya juga beda-beda. Ada sistem kelistrikan yang besar seperti Jawa, Bali itu sistem yang besar loh Iya. gitu. Dan juga Paling besar ya Jamali ini, iya, mau terkoneksi dengan Sumatera juga gitu ada rencana. Dan itu punya tantangan yang sangat beda sama pulau kecil-kecil yang mungkin peak demand-nya 1 megawatt atau Iya, sangat lebih kecil. lebih sedikit gitu ya, Iya, jadi, melihat dari geografi tersebut, mungkin koneksinya kalau ngomongin flexibility, gimana transmission line itu sangat penting untuk dibangun. Kayak tadi misalnya ada rencana Jawa, Bali terkoneksi dengan Sumatera, terus di RUPTL-nya PLN juga ada,
long term energy scenario di mana mau terkoneksi dengan pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi gitu. Karena memang ada tantangan di mana EBT dan hotspot of demand itu beda lokasinya gitu. Jadi misalnya sawahnya di Sumatera atau di Kalimantan, kita demand-nya di Jawa. Pilihannya mau pindahin demand atau kita bangun transmisi, dan salah satunya transmisi itu kayak no regret investment saya kira. Butuh banget sih memang. Nah, ini visible nggak sih untuk bikin interkoneksi nasional? Supaya bisa tersambung semua nih antara generation-nya sama demand-nya. Iya, itu visible. Bahkan kan sempat ada juga yang ngomongin mau Singapura, dari Singapura ke Indonesia ke Australia gitu ya. Itu atau Asian super grid. Nah, sebenarnya banyak visi-visi seperti itu sih yang mau menghubungkan antar pulau gitu. Mungkin lebih tantangannya di mana selain pembiayaan itu juga durasi ya. Kayaknya bikin transmission line kan lama banget. Bisa 10 tahun kayaknya ada ya prosesnya. Jadi makanya sambil membangun itu butuh solusi-solusi lain, misalnya kayak tadi kalau di pulau kecil gitu. Perlu microgrid kah kalau di pulau kecil? Seperti itu gitu jadinya, atau enggak yang memang pakai sistem storage juga gitu. Baik baik, Kalau memang nggak ada yang lain, iya. Nah, terus kalau misalnya ini kan ada pulau yang besar, pulau yang kecil, itu, dengan ini ya, dengan demand yang berbeda-beda, itu tarifnya bisa berbeda-beda juga kah? In teori bisa, in teori bisa. Tadi kayak saya bilang pilihan ya, pilihan untuk desain dari pemerintah. Soalnya kalau misalnya sistemnya terkoneksi semuanya, itu kan juga tergantung lokasi ya. Misalnya di rumah saya punya PLTS sama storage gitu. Jadi biayanya misalnya sekian, 0 gitu. Tapi di rumah Mbak Ira nggak ada gitu. Jadi saya kan harus kirim gitu. Biayanya beda dong karena kan ada transmission line juga gitu. Jadi ada perbedaan memang secara lokasi, dan ini diskusi panas sih saya bilang di Eropa. Apakah perbedaan biaya secara lokal ini mau di-pass over consumer atau enggak gitu. Karena kan decision making-nya jadi sangat kritis ya kalau kayak gitu sebagai consumer misal atau sebagai pabrik deh. Saya mau bangunnya di mana gitu. Oh, harganya yang lebih murah di sini atau di utara atau di selatan gitu. Kalau misalnya harganya dibeda-bedain kan jadi gitu ya. Betul betul, oke oke. Ya jadi menarik ya, jadi desain pasar listrik di Indonesia itu, sangat erat kaitannya dengan, kondisi geografis kita ya. Betul ya. Oke, nah terakhir kita mau bahas, istilah-istilah nih. Oke. Jadi kan, ada beberapa terminologi seperti, negative pricing yang tadi sempat kita bahas di awal, ada reverse auction, dan lain-lain gitu. Nah ini, apakah ini kebijakan berbasis pasar untuk mengurangi penggunaan batu bara di pasar listrik? Saya pikir masih agak kejauhan ya. Soalnya itu kan terminologi kayak misalnya reverse auction, negative pricing, Pricing, ya. itu saya melihatnya lebih ke terminologi pasar listrik sih. Karena Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu deh kalau reverse auction tuh apa sih? iya, kalau reverse auction itu kan di mana para pembangkit ketika mau bikin proyek gitu ya, jadi bid harga, siapa yang paling rendah dia yang menang gitu. Jadi reserve, dan itu memang membuat efek di mana harga energi terbarukan yang menggunakan sistem reverse auction, harganya jadi murah Jadi gitu. murah ya? Iya, jadi mungkin kalau ngehubungin ke coal, karena harganya sih, harganya jadi Karena lebih harganya murah. bisa lebih murah, Betul. jadi bisa lebih kompetitif dibandingkan coal gitu Iya ya? iya iya, betul. Dan kalau negative pricing mungkin saya jelasin lagi seperti sebelumnya ya. Jadi negative pricing itu sebenarnya sinyal pasar, di mana ada oversupply energi terbarukan yang memang kalau di spot market kan jualan nggak pakai, dia merit order kan based on fuel cost gitu. Solar and wind nggak ada fuel cost-nya, jadi mereka bid 0. Kalau banyak banget jadi negatif pricing. Tapi kalau di negara seperti Indonesia yang nggak punya spot market, jadi kurang relevan sih saya pikir, karena memang nggak pakai sistem seperti itu gitu, iya. Kayaknya diskusinya udah cukup banyak sih ini Mbak Mentari. Dari saya kayaknya sudah cukup pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Mentari ada hal-hal yang ingin ditambahkan? Mungkin saya mau emphasize lagi
untuk sistem kelistrikan di Indonesia, menurut dari saya mungkin message-nya first scale up, second prepare for flexibility gitu. Jadi gimana prepare for a more modern electricity system dan gimana tadi tender lebih sering, lebih besar. betul dan gimana menghargai flexibility itu sendiri gitu. Thank you. Alright. Thank you banget Mbak Mentari atas insight-nya yang sungguh komprehensif hari ini. Jadi ini menunjukkan bahwa transisi energi ini nggak hanya soal teknologinya saja, tapi juga mengenai desain pasar listrik dan juga aturan mainnya gitu ya. Oke, baik teman-teman cendekia iklim, mungkin saya ulangi lagi key takeaways-nya dari diskusi kita hari ini, yaitu pertama fokus Indonesia bukan hanya pada liberalisasi penuh, tapi juga kepada scale up, yaitu gimana bisa mencapai kapasitas yang lebih besar dan juga prepare for flexibility. Dan dengan ini kita perlu perbanyak tender EBT, juga modernisasi operasi sistem, hargai fleksibilitas, dan juga perkuat jaringan. Dan terakhir, transisi energi ini bukan hanya mengenai teknologi, tapi juga soal desain sistem dan aturan main pasar. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman cendekia iklim telah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cendekia iklim.